bukan dua aja mas saya. Yang pertama, apa perubahan mendasar dari Katolik ke Islam, lalu apa dong yang mendasari beliau berpindah agama meskipun kita tahu hanya satu agama yang dia pilih gitu? Dia tidak pernah pindah agama, satu ya, dia menemukan Islam, terutama otentisitas Islam, karena Rendra adalah manusia yang sangat otentik, manusia yang tidak dipoles-poles oleh apapun, dan dia tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Jadi seluruh yang dia lakukan itu otentik dia, ya memang dia begitu itu. Nah, kalau Anda menanyakan apa kira-kira yang berbeda sebelum dia menyatakan dia Muslim dan sesudahnya, menurut saya kok nggak ada bedanya, karena Rendra sejak awal dia memang otentik. Cuman tingkat penemuannya berbeda-beda. Ketika dia masuk Islam itu dia Nyun Sewu ini, saya ingatkan dialog teman-teman Kiai Kanjeng ngerti dan melihat sendiri bagaimana, mohon maaf nih Mbak Sito, Mas Rendra menangis di depan saya sangat lama ketika dia bertanya mengenai Asmaul Husna kepada saya, dan saya kebetulan menjelaskan sedikit mengenai Ahad, Al-Ahad dan Al-Wahid. Kemudian saya ungkapkan beberapa hal yang hubungannya dengan hatinya manusia sehari-hari. Terus saya menyebut kuwi ning Jawa jenenge nyawiji, Mas. Nah, dia itu dengan kata nyawiji itu dia sangat dramatis dengan kata-kata itu sejak kecil, tapi dia belum pernah bisa menemukan apa to nyawiji kuwi. Nah, ketika penjelasan mengenai Ahad, Wahid, jadi Allah itu satu, menyebarkan dirinya. Jadi Anda itu cuma cipratan Allah, kita semua alam semesta cuma cipratan Allah, untuk kemudian dipersatukan kembali. Maka ideologi kehidupan adalah tauhid, yaitu penyatuan kembali. Nah, itu jenenge nyawiji, Mas. Aslinya awake dhewe siji ning njur sumebar, akhirnya nyawiji kembali. Nah, itu dia. Saya sering menjelaskan nyawiji di mana-mana tidak ada orang nangis. Karena kebanyakan orang udah peduli arep ijen arep penting dibuka. Kan begitu. Nah, Rendra tidak. Rendra menangis sungguh-sungguh. Jadi menurut saya, Anda mungkin tidak pernah ketemu Islam selama hidup Anda, juga tidak ada masalah, juga tidak akan ditagih sama Allah kalau tidak pernah ketemu Islam. Tetapi Anda sendiri adalah ciptaan yang Islami. Anda sendiri adalah seorang yang berkecenderungan untuk menyatu kembali dengan penciptanya, siapapun saja. Apa dia cacing, apa dia manusia, apa dia jin, setan, dajjal pun akan musnah dan menyatu menjadi entitas tunggal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah menyebutnya apa. Jadi Rendra sekedar menjalani di mana Allah nyiprat Big Bang, ya, kemudian akan kembali menggumpal kembali, kemudian menjadi satu titik yang tak terbatas yang namanya Allah itu. Jadi sekali lagi tidak ada perbedaan macam-macam, karena Rendra sama otentiknya sejak awal sampai akhir. Mungkin saya bisa ceritakan satu hal. Rendra itu tidak sekolah beneran, ya mustahil lah Rendra sekolah tenanan, belum diulang karo dosen, mustahil. Terus mesti mengeyel karo turu, terus melirik cah-wedok. Tapi saya tidak bisa membayangkan Rendra sekolah, meskipun dia sekolah di Alta Sastra, tapi sudah pasti nggak rampung lah, sudah. Saya kira tidak kompatibel dia dengan sekolahan itu. Nah, suatu hari teman-teman sekalian, dia mencari Tuhan. Dia naik Gunung Lawu, dia jalan kaki, dan sampai di Cetho sana, Gunung Cetho, dia matur sama Tuhan itu nggak dijawab-jawab. Akhirnya dia kecewa dan agak marah dan agak mau nggak percaya nggak bisa, mau percaya tak tanya nggak jawab. Gitu kan, mungkin balik kalau dirundel kan. Asem tenangnya aku tenang golek ya dijawab gitu. Jadi dia sama Tuhan dia belum tahu kelakuannya Tuhan, jadi dia masih marah gitu. Nah, Tuhan kan suka jumpritan, suka petak umpet, suka kesana kita kesini, dia kesitu kita kesini. Kita pikir dia marah, ternyata dia cinta. Kita pikir dia sayang, ternyata dia sebel. Pokoknya macam-macam. Jadi sama Allah itu hanya bisa didekati dengan kemesraan dan kecerdasan. Kalau Anda cerdas kok tidak mesra, Anda salah paham. Kalau Anda mesra kok tidak cerdas, Anda juga akan terpeleset-peleset. Sampai akhirnya dia turun dari Gunung Lawu itu, terus ada seorang
pembikin areng Mbak Sito. Wong ning desa gawe areng ya. Dan menarik ini orang terus serangga datang masuk ke halaman rumah di mana dia bikin areng itu dan dia ngobrol karena dia kecewa cari Tuhan nggak ketemu. Mungkin dia yang dia keliru mungkin gagasan tentang Tuhan, mungkin rumahnya Gusti Allah yang nganggo blakon, Gusti Allah